Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan kasih ke kalian review ya untuk iPhone 6s Plus yang udah gue pakai selama 1 minggu teman-teman ya. Jadi ini gue beli minggu lalu ya, sampai di tempat gue itu hari Sabtu. Jadi udah gue pakai selama 1 minggu ya. Tepat hari ini tuh udah 1 minggu teman-temannya. Jadi ini adalah iPhone 6s Plus teman-temannya, warnanya rose gold. Kotaknya seperti ini dan juga untuk kapasitas storage-nya itu di angka 64 GB teman-temannya. Jadi ini gue beli dengan harga nggak sampai 2 juta guys ya. Jadi di sini gue pengen kasih lihat ke kalian sebenarnya iPhone 6s Plus itu di tahun 2023 itu gimana sih ya, kalau untuk rasanya pakai iPhone itu teman-temannya masih bisa dipakai atau udah nggak kuat lagi guys ya. Jadi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini, let's go. Oke guys, jadi ini adalah unit iPhone 6s Plus gua yang udah gua pakai selama 1 minggu teman-temannya. Secara sekilas ini tuh masih mulus banget teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Memang ini kayak baru teman-temannya, dibikin baru banget nih sama yang jual. Jadi ini masih baru banget semuanya teman-temannya. Nah, kalau untuk iPhone 6s Plus sendiri itu kan rilis tahun 2015 nih guys. Jadi kalau untuk tahun 2023 sekarang itu udah hampir 8 tahun teman-temannya. Nah, kalau untuk kameranya 12 megapiksel, cuma ada satu lensa doang. Terus kalau untuk RAM-nya 2 GB. Terus kalau untuk chipsetnya A9 teman-temannya, untuk baterainya 2750 mAh. Kalau untuk recording itu support 4K sampai 30 frame per second teman-temannya. Nah, kalau untuk layarnya sendiri ini kerapatan layarnya itu teman-temannya kalian bisa lihat sendiri di sini. Kalau untuk displaynya akan gue kasih lihat ke kalian sini tembus di angka 1080 x 1920 pixel teman-temannya. Jadi so far menurut gue secara pribadi walaupun iPhone 6s Plus ini masih menggunakan IPS LCD ya nggak jelek-jelek banget lah kalau untuk zaman sekarang teman-temannya bagi gue secara pribadi. Cuman kalau kalian yang udah biasa banget ngeliatin layar yang OLED teman-temannya, retina gitu, gua rasa kalian udah nggak betah lagi untuk pakai iPhone 6s Plus di tahun 2023 terutama dari sisi layarnya guys ya. Oke guys, jadi kalau untuk iPhone 6s Plus ini tersendiri itu masih support iOS 15 teman-temannya. Jadi iOS terakhirnya adalah iOS 15 di mana di update sama Apple di angka 15.7.7. Cuman kalau untuk unit gua ini masih di iOS 15.7.6 teman-temannya. Kita langsung lihat aja di sini di general, kemudian di bagian about kalian bisa lihat sendiri di sini iOS 15.76, kodenya 19H349 teman-temannya. Untuk model number gue ini CHA, berarti dari Cina teman-temannya. Kalau untuk baterai health-nya sendiri ini dikasih sama sellernya itu 100%. Jadi masih baru banget teman-teman, baterainya ini udah pasti pernah diganti teman-temannya. Nah, jadi di sini gue pengen bahas pertama dari sisi kamera teman-temannya. Jadi untuk lensa cuma ada satu ya, 12 megapiksel. Jadi kalau untuk kameranya bagi gue secara pribadi ya itu bagus kalau untuk kondisi cahayanya cukup teman-temannya. Kalau terang, kalau di siang hari itu foto dan video bagus. Tapi kalau misalkan kondisi cahayanya low light, kurang cahaya, untuk foto di kamera ini itu udah jelek banget menurut gue secara pribadi guys ya. Nah, selain itu untuk kamera depannya ini gue suka banget nih teman-temannya. Jadi kalau untuk kualitas audio dari video, kualitas audio video depan itu bagus banget. Jadi yang menjadi permasalahan gue adalah mungkin adalah foto di saat cahayanya itu nggak terlalu banyak ya, jadi agak gelap. Jadi fotonya tuh sedikit kayak noise gitu teman-temannya. Tapi kalau terang bagus, masih bagus banget dan gua masih suka teman-temannya. Jadi gua kasih lihat ke kalian nih hasilnya berikut seperti ini. Oke guys, ini adalah kualitas perekaman 1080 60 frame per second ya guys. Gue lagi di pantai Kuta nih guys. Nah, ini gue ngerekamnya nggak pakai tambahan equipment ya, pakai tangan. Dan juga kalau untuk audionya langsung dari iPhone 6s Plus ini teman-temannya. Let's go. Oke guys, ini perekaman 4K 30 frame per second ya guys. Okay, we are heading towards to the beach.
Oke guys, ini adalah pantainya. Oke, setelah gue bahas dari sisi kamera, sekarang gue pengen bahas dari sisi baterai teman-temannya. Seperti kalian tahu, kalau untuk iPhone 6s Plus ini kan baterainya 2750 mAh teman-temannya. Nah, jadi bagi gue secara pribadi sendiri, untuk kekuatan baterainya atau daya tahan baterai itu tidak sesuai dengan kapasitas. Itu yang gue rasakan teman-temannya. Jadi gue kalau main terus di iPhone 6s Plus ini ya, itu gue main cuman WA doang sih teman-teman. Itu paling sekitar 4 jaman lebih itu udah mulai menuju ke 20% ya lowbat teman-temannya. Apalagi kalau gua main game itu, aduh, gue berasa kayak ini baterainya kok boros banget, padahal kan kapasitasnya 2750 mAh teman-temannya. Jadi so far yang gue rasakan untuk baterai di iPhone 6s Plus ini ya, untuk kegiatan sehari-hari itu cukup banget teman-temannya. Tapi kalau untuk push game juga gue ngerasa baterainya belum terlalu kuat ya. Kalau kalian untuk ajak running main game terus itu memang nggak cocok sama sekali. Tapi kalau untuk kegiatan sehari-hari doang, chatting, nonton, menurut gue lumayan awet bagi gue secara pribadi teman-temannya. Karena gue udah terbiasa pakai iPhone 11 ya, dan iPhone 11 Pro yang kapasitas baterainya tuh menurut gue daya tahannya lebih awet ya. Jadi gue ngerasa untuk iPhone 6s Plus ini untuk pemakaian gue secara pribadi itu ya pas-pasan doang teman-temannya. Gue nggak bisa ngebanggain, tapi ya gue nggak bisa bilang ini boros banget, enggak teman-temannya. Jadi kalau untuk gaming udah nggak cocok ya, baterainya boros. Tapi kalau untuk kegiatan sehari-hari ya cukup lah guys ya. Oke, sekarang kita masuk ke sisi multitask teman-temannya untuk kegiatan sehari-hari. Jadi untuk performa kegiatan sehari-hari itu menurut gue secara pribadi masih enak banget teman-temannya. Jadi kalau kalian sekadar buka Instagram, sekadar nonton, menurut gue ini masih bagus-bagus saja, dan gue ngerasa nggak ada yang namanya masalah teman-temannya. Force close gue belum nemuin. Kalau untuk main game nanti gue bahas habis ini teman-temannya. Tapi kalau misalkan kalian cuma sekedar buat nonton, streaming, Netflix, dan lain-lain, gue rasa ini enak banget teman-teman. Jadi kita langsung buka aja misalkan seperti ini teman-temannya. Ini juga kalau untuk loadingnya cepat banget teman-temannya. Jadi kalau di compare dengan iPhone 6, iPhone 6s Plus itu masih lebih gacor sih menurut gue, masih lebih ngibrit dibandingkan dengan iPhone 6 zaman sekarang teman-temannya. Jadi gue bisa ngeliat banget perbedaan iPhone 6 dengan iPhone S Plus ini, ternyata perbedaannya jauh banget nih teman-teman zaman sekarang. Itu yang gue rasakan teman-temannya. Jadi kalau untuk loadingnya buka YouTube, streaming film, buka Instagram, menurut gue secara pribadi itu ada masalah sama sekali teman-teman. Nah, untuk loadingnya itu masih nyaman-nyaman aja teman-teman. Gue nggak ngerasa ada yang namanya loadingnya lama banget seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, lancar-lancar aja ya. Sini kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi kalau untuk dari multitask kegiatan sehari-hari, ngedit, buka email, chatting, gue sampai pindah chatnya WA gue dari iPhone 11 ke iPhone 6s Plus ini karena gue pengen coba. Itu lancar-lancar aja, semuanya nggak ada masalah teman-teman. Tapi yang gue rasakan adalah kalau ngetik, memang dia nggak secepat iPhone 11 gue. Jadi kalau misalkan kita ngetik cepat itu dia agak ada sedikit tek-tek. Nah, mungkin sekitar seper milisekund detik, mungkin seper berapa detik lah gitu, 0,0 berapa gitu. Jadi agak ada sedikit delaynya teman-temannya. Nah, selain itu yang gue suka juga adalah dari sisi 3D touch-nya yang masih aktif teman-temannya. Menurut gue memang 3D touch ini adalah sebuah fitur yang menurut gue itu nostalgia banget buat gue secara pribadi ya, karena untuk pertama kali kalau nggak salah muncul 3D touch itu di iPhone 6s dan 6s Plus teman-temannya. Jadi so far yang gue rasakan adalah di iPhone 6s Plus ini sebenarnya nggak ada masalah sama sekali ya kalau untuk multitask kegiatan gue sehari-hari guys. Oke guys, jadi sekarang gue ngajakin kalian buat main Mobile Legends teman-temannya. Jadi di sini gue main Brawl, kita langsung cek ke settingnya. Di sini kalau untuk grafisnya refresh rate-nya high, dan di grafiknya di high doang. Kalau ultra belum bisa teman-temannya.
Jadi ini gue main Brawl menggunakan wifi untuk baterainya 89% ya. Nah kita main lagi teman-temannya, let's go guys. Oke, ini gue belum pernah pakai Pasha ya guys ya. Oke, ini kalau untuk main sekilas gue ngerasa memang ada sedikit delay guys ya. Kayak ada sedikit patah-patah gitu teman-temannya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Oke. Nah ini kalau gue main tuh gue ngerasa agak sedikit patah, tapi kita lanjutin lagi. Kita lihat dulu guys ya. Oke. Oke, ini kalau untuk patah-patahnya enggak ada sama sekali ya kalau untuk sekarang. Jadi ini gue ngerasa patah-patahnya nggak ada juga sekarang. Kalau tadi pertama baru main ada patah-patahnya. Oh ini lancar. Oke guys, kalau beralih ke PUBG teman-temannya, ini gue udah main PUBG teman-teman. Ini gue buka dulu kalau untuk settingsnya di graphics dan audio. Jadi kalau untuk graphicsnya ini paling tinggi ada di HD high teman-temannya. Jadi paling tinggi itu grafiknya HD. Kalau untuk frame rate nya high teman-teman, kita coba dulu guys ya. Jadi ini kita langsung main teman-temannya. Jadi seperti ini. Kalau untuk grafiknya masih oke banget nih guys, gue masih suka banget nih. Kita jumping dulu. Oke, kita langsung lanjutkan main dulu teman-temannya, let's go. Oke guys, jadi kalau untuk secara sekilas ini memang ada sedikit patah-patah teman-temannya, jadi nggak lancar-lancar banget. Jadi ini kita lanjutin lagi teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ada sedikit frame drop teman-temannya, kayak nge-lag gitu. Kita langsung nih, oke. Nah oke, kita lanjutkan teman-temannya. Oke guys, jadi itulah review yang bisa gua kasih lihat ke kalian teman-temannya. Untuk hasil kameranya udah, untuk kegiatan sehari-hari multitasking udah, untuk main game udah teman-temannya. Jadi so far gue bisa bilang 6s Plus itu masih oke banget. Jadi kalau kalian tanya, bang beli iPhone 7 Plus atau 6s Plus, gue mending ambil 6s Plus. Karena apa? Kalau gue ada duit, gue mending ambil iPhone 8 Plus saja. Itu sih yang ada di pikiran gue. Jadi kalau untuk iPhone 7 Plus sendiri, gue skip dulu deh. Mending gue ambil iPhone 8 Plus, itu yang ada di pikiran gue. Tapi ini pendapat gue secara pribadi guys ya. Gue pun udah pernah pakai iPhone 7 Plus, dan sekarang gue lagi pakai iPhone 6s Plus. Dimana kalau untuk data-data pribadi gue itu gue tetap belum pindahin ke iPhone 6s Plus ini. Jadi gue cuma pakai WA di sini, IG dan Threads teman-temannya. Untuk Facebook juga ada. Jadi kalau untuk data-data pribadi seperti M-Banking terutama, itu gue belum berani untuk pakai iPhone 6s Plus ini teman-temannya. Kecuali kalian beli iPhone second ya, X iBox, X resmi, itu masih original. Baru menurut gua secara pribadi kalian boleh untuk pindahin aplikasi-aplikasi banking yang riskan gitu ke iPhone 6s Plus ini, selama iPhone yang kalian beli itu original, resmi, dan ya masih bagus intinya teman-teman ya. Nah jadi so far guys ya, gue bisa bilang untuk iPhone 6s Plus ini di 2023 masih oke banget. Untuk baterai pun masih standar. Yang paling gue suka adalah suhunya nggak panas-panas banget teman-teman. Jadi panas itu pasti ada, tapi nggak sampai menyengat. Jadi dia kayak hangat aja guys ya. Nah sekian sih review gue tentang iPhone 6s Plus di 2023 ini teman-teman ya. Jadi buat kalian yang nanya ke gue, bang iPhone 6s Plus tuh masih oke nggak sih bang tuh di 2023? Gue pengen coba iPhone, boleh beli aja yang resmi, yang resmi, yang X resmi. Jangan beli yang aneh-aneh teman-temannya, jangan beli yang refurbished, jangan beli yang recon. Beli yang X resmi punya kalau masih ada. Atau kalau misalkan kalian punya temen yang udah pakai iPhone 6s Plus lama, dia pengen jual, boleh sikat aja teman-temannya. Sekian review gue kali ini teman-temannya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.